rumah tangga seleb TikTok Ira Nanda dan sang suami Elmer Syaherman masih menjadi sorotan publik. Ira yang juga dikenal sebagai Ibu Kavi belakangan terus membongkar bukti perselingkuhan Elmer Syaherman. Selama menikah selama 4 tahun, Ira Nanda rupanya telah memergoki Elmer Syaherman berselingkuh sebanyak 5 kali dengan orang yang sama dan 1 kali dengan orang yang berbeda. Bukti perselingkuhan Elmer Syaherman yang kini diungkap Ira Nanda lewat media sosialnya adalah chat dengan pramugari bernama Bella Damaika. Sebelum menjadi konten kreator, Ira Nanda ternyata juga seorang pramugari. Oleh sebab itu, banyak yang mengira pertemuan Ira dan Elmer Syaherman karena profesi mereka berkaitan. Apalagi keduanya sama-sama bekerja di Citylink. Video lawas Ira Nanda yang menceritakan pertemuannya dengan Elmer Syaherman dibagikan ulang oleh akun Gosip pada Minggu 31 Desember 2023. Ternyata bukan karena satu perusahaan, Ira Nanda dan Elmer Syaherman bertemu lewat aplikasi dating yaitu Tinder. Ira Nanda dan Elmer Syaherman bertemu saat sama-sama sedang jomblo. Ira sendiri secara khusus mencari cowok berewokan seperti Elmer. Berulah setelah match di Tinder, Ira Nanda mengetahui fakta bahwa Elmer Syaherman bekerja sebagai pilot di Citylink. Meski kala itu bekerja sebagai pramugari di perusahaan yang sama, Ira mengaku tak pernah bertemu atau mengenal Elmer sebelum lewat Tinder. Gara-gara pengalaman Ira Nanda, ketidakpercayaan dalam memilih pasangan lewat aplikasi dating menjadi pembahasan warganet. Akibat ketahuan selingkuh, Elmer Syaherman dan Bella Damaika yang masih bekerja di Citylink kabarnya kini telah dibebas tugaskan untuk sementara waktu. So, gimana menurut kalian? Komen. Jadi gini guys ceritanya, kan dulu aku tuh kenal sama Elmer tuh dari Tinder. Akhirnya kita ketemuan tuh, ketemu di Tinder tuh kalau nggak salah Februari. Terus kita deket, sampai deket banget yang kayak pacaran itu bulan April. Itu pas pacaran sebulan atau 2 bulan gitu, dia tuh pernah bilang intinya aku tuh nggak mau sama pramugari. Dia juga bilang ke teman-temannya dia kalau dia itu nggak mau sama pramugari. Terus adalah suatu saat dia ngomong sama aku, dia tiba-tiba mau putusin aku, tapi dia tuh gak enak, dia gak berani putusin aku karena dia gak enak. Dia ngomong gini, aku habis ditelepon sama mama papa, lu dijodohin. Aku langsung, sama siapa? Gitu kan, dia sebutin namanya, terus bilang gini, iya aku tuh harus nikah sama orang Padang juga, jadi aku udah dijodohin sama anaknya teman mama aku yang ada di Riau gitu. Terus sampai aku tuh putus karena si Elmer tuh bener-bener tipe aku banget, pacar aku yang paling ganteng diantara semuanya tuh Elmer. Terus aku kayak gak mau, aku udah dapet pasangan aku lepas. Nah kita belum putus tuh, tapi si Elmer tuh udah kode-kode, iya gimana ya mama papa nih udah nyuruh aku nikah banget tapi sama orang Padang, kata dia gitu. Itu bener-bener yang tiap dia bahas itu aku tuh langsung diem, nangis, diajak ngomong tuh aku gak mau ngerespon. Sampai aku tuh punya kepikiran, karena caranya ya aku supaya bisa ngehubungin mamahnya Elmer, aku pengen ngechat tuh kayak gini, tante kenapa sih tante harus ngejodohin anak tante, kenapa sih harus sama-sama orang Padang, tante tuh harus tahu Bhinneka Tunggal Ika, saya tuh juga sayang sama anak tante, biarlah kita bersatu tante, Bugis sama Padang. Nah tapi aku tuh nggak ada akses buat komunikasi sama orang tuanya Elmar waktu itu, karena kan aku nggak dikenalin. Akhirnya di akhir tahun kita putus, Instagram aku ternyata di hide sama dia, aku kepoin pakai akun palsu, ternyata dia lagi makan sama mantannya yang orang Jawa. Aku langsung kayak, aku langsung nangis bener-bener yang terseduh-seduh. Nah dan ternyata dia balikan sama mantannya dia. Itu tuh mantannya orang Jawa. Terus aku langsung gini, lah si ini kan orang Jawa, kamu katanya dijodohin sama orang Padang, katanya mama papamu maunya kamu sama orang Padang. Terus jawaban Elmer gini, ya aku emang harus sama orang Padang, tapi kalau ceweknya yang ini mama papa bolehin aku. Kayak terus akhirnya ya udahlah kita putus, tapi kita masih kayak komunikasi gitu, karena aku memang bodoh. Kalau aku tuh udah suka sama orang dan saya nggak cinta tuh aku tuh bodoh. Nah terus itu aku lagi deket tuh sama cowok, tuh cowok ini tuh sahabatku. Terus akhirnya dia deketin aku karena aku udah putus sama si Elmer kan. Nah, si Elmer tuh juga bilang kayak gini, udah kamu sama si ini aja kan, dia baik, dia perhatian, kalau misalnya kamu lagi ada apa-apa dia selalu ada gitu kan. Terus aku bilang, enggak aku nggak mau, aku tuh kan main sama kamu. Padahal di posisi Elmer ngomong kayak gitu, aku tuh udah pacaran sama si cowok yang satunya. Nah besokannya Elmer terbang sama sahabat aku dulu di Citylink. Terus itu temen aku ngasih lihat Instagramnya pacar aku, itu dia ngepost foto ramean tahun baruan, itu tuh ada aku. Terus tuh diginiin sama temen aku, iya kan si Ira tadi malam tahun baruan sama si ini dia, fotonya aja deketan. Terus Elmer pulang terbang, dia langsung telepon aku, dia langsung, ih kok kamu gitu sih, kamu cepet banget ngelupain aku. Lah kampret, dia aja
putus sama aku, besokannya langsung balikan sama mantannya. Coba yang orang Jawa. Ya intinya aku punya pacar lagi, si Elmer juga balikan sama mantannya. Terus itu suatu saat aku ada masalah tahun 2019. Intinya aku ketipu ratusan juta sama temen aku sendiri, dan aku harus ganti ratusan juta ini. Aku tuh udah stres banget. Dalam waktu kurang lebih dari sebulan aku harus ngumpulin ratusan juta buat ngeganti. Pokoknya gila deh, bener-bener kayak orang mau mati mikirin dimana nyari duit ratusan juta dalam waktu dekat. Terus akhirnya aku berdoa tuh sama Allah. Bener-bener tiap hari tuh berdoa, ya Allah aku pengen cepet nikah, ya Allah berikan aku suami yang bisa membantu meringankan utang-utangku. Dar bulan depan Elmer datang, dia ngajak aku nikah. Itu tuh Elmer nggak tahu kalau aku ada masalah ratusan juta, karena aku takut kan, takutnya aku cerita dia nggak mau nerima aku karena aku bakal jadi beban di hidup dia. Karena jujur gaji pramugari kemarin tuh nggak cukup buat ngelunasin kerugian ratusan juta, karena aku udah terlanjur pinjem duit di bank buat ngelunasin si hutangnya teman aku ini. Baikan aku, bukan baik sama bego emang sama sih. Terus kata Elmer gini, ya udah nggak apa-apa, nanti aku bantu untuk cicilan di banknya. Dan di situ posisinya dia juga udah putus sama mantannya guys. Dia itu putusnya bulan Juli deh kalau nggak salah. Terus dia ngajak aku nikah itu bulan Agustus atau September, pokoknya deket-deket aku ulang tahun. Terus udah kita nikah. Jadi ya udah guys, itu tuh jalan Allah guys. Kalian harus berdoa, minta jodoh sama Allah, benar-benar berdoa. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu ya, Allah tuh bakal ngasih kita jodoh tuh lewat masalah yang gede atau jalan yang mulus. Kalau aku emang jalannya dikasih masalah yang besar dulu, baru aku dikasih jodoh.